Uang. Uang ini adalah sesuatu yang menurut saya sangat paradoks. Di satu sisi, dia perlu diminati supaya hadir di dalam hidup kita. Tetapi kalau tidak diwaspadai, uang ini bisa berubah menjadi Tuhan baru untuk kita, sehingga kita malah menghamba, dikendalikan oleh uang. Kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Lalu bagaimana supaya kita bisa menempatkan uang sesuai dengan porsinya? Uang bisa kita hadirkan, tetapi kita tidak menuhankan uang. Jika Anda penasaran tentang hal ini, video kali ini untuk Anda. Biasanya manusia itu seperti ini, gitu ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya, Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Sesuai dengan paparan di bagian awal tadi, tema kita adalah tema favorit untuk banyak orang, yaitu tentang uang. Nah, tema kita adalah bagaimana supaya kita tidak diperbudak uang. Tetapi, tadi yang saya bilang, uang perlu diminati supaya ada tarikan untuk menghadirkannya di dalam hidup. Kalau Anda tidak punya minat terhadap uang, uang akan sulit untuk hadir di dalam hidup Anda. Di sini kita akhirnya kembali bicara soal kadar, bagaimana mengelola satu rasa tertentu sehingga pas, ya, enggak terlalu ke sini, tapi juga enggak terlalu ke situ. Teman-teman, kita langsung fokus kepada bahasan bagaimana caranya supaya tidak diperbudak uang. Supaya lebih mudah, begini. Dalam pengertian saya, orang itu diperbudak uang apabila dia melakukan segalanya hanya untuk uang dan menabrak apapun, termasuk etika, moral, value-value yang spiritual dan sebagainya. Orang korupsi, orang yang melakukan manipulasi, orang yang mau menipu hanya untuk dapat uang, itu adalah orang-orang yang diperbudak uang, menuhankan uang. Kalau kita bertuhankan, kita akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Tuhan kita. Supaya kita mendekat kepada Tuhan, kita akan melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan. Nah, Tuhan yang merupakan, tadi saya bilang, Tuhan itu sesuatu yang kita anggap paling atas. Kalau uang dituhankan, maka kita akan melakukan apapun supaya dekat ke situ. Saya masih ingat, dan saya pernah cerita di video terdahulu bahwa dulu, ya, ada satu titik di mana, dulu banget nih ya, udah lewat lama. Saya masih mengambil job-job di mana di situ saya ada opsi untuk manipulasi. Walaupun kalau saya membuat pembenaran, ya gimana lagi, sistem birokrasi memang seperti itu. Biasalah, saya harus tanda tangan di sebuah dokumen di mana di situ antara yang saya terima dengan yang tertera di dokumen tidak sama. Lebih banyakkan di dokumen. Artinya di situ ada uang yang nggak saya terima, yang nggak tahu itu buat siapa. Atau saya tanda tangan di kwitansi kosong. Itu adalah manipulasi. Nah, dulu saya sering melakukan itu. Terpaksa dalam tanda kutip. Tetapi sebetulnya kan kalau dipikir-pikir, kenapa saya terpaksa? Berarti kan ada sesuatu yang membuat saya masih mau, ya, melakukan itu. Di situ saya melihat saya masih diperbudak uang. Nah, sudah lama sekali saya baru menyadari saya sekarang sudah, bukan sekarang ya, sudah lama tidak lagi mengambil job-job yang seperti itu. Bahkan Anda boleh cek saya kalau diundang ke institusi pemerintah seringnya menolak. Karena bukan menggeneralisir, kadang ya seringkali itu ketemu hal-hal yang kayak gitu. Nggak tahu nih, karena saya sudah lama tidak
mau diundang oleh institusi pemerintah, apakah masih ada yang kayak gitu, saya nggak tahu. Udah lama soalnya. Nah, setelah saya amati, kenapa ya saya kok bisa akhirnya berani menolak job-job yang seperti itu. Yang ada manipulasi, ada unsur-unsur yang tidak jujur dan sebagainya. Ternyata itu terjadi ketika saya sudah merasa cukup. Jadi, saya sudah mencapai satu angka finansial, ya katakanlah di tabungan, yang dimana saya merasa sudah sangat cukup dengan itu. Saya tidak berhenti titik keserakahan saya. Jadi akhirnya saya mampu menolak tawaran pekerjaan yang nilainya besar karena saya merasa duit gue udah cukup banyak kok. Kalau kamu nawarin kerjaan tapi saya harus nabrak nilai, saya nggak mau karena saya nggak butuh-butuh amat. Kayak gitu. Nah, bahkan yang menarik adalah beberapa waktu lalu saya karena lagi malas lah, lagi pengen nggak mau mengisi pekerjaan untuk hal-hal di luar yang saya kendalikan sendiri. Seperti kelas publik kan saya kendalikan sendiri. Tapi kalau untuk corporate, korporasi, perusahaan itu kan saya terikat ya. Saya menolak job yang boleh dibilang nilainya besar sekali. Saya sampai dibilang oleh teman, kamu sombong amat sih nolak pekerjaan yang nilainya lumayan. Nah di situ saya lihat bahwa ternyata saya boleh mengklaim bahwa ternyata kayak gini ya rasanya tidak diperbudak uang. Jadi kita bisa bebas, kita bisa punya satu pilihan, gue mau ambil job ini atau tidak, dan tidak lagi melihat ini duitnya banyak atau tidak. Bahkan kalau boleh dibilang nih ya, kalau saya ngambil pekerjaan itu saya sibuk, saya nggak sempat bikin video YouTube. Padahal bikin video YouTube ini saya bilang nggak ada duitnya. Anda nggak bayar saya melalui AdSense pun kecil sekali. Saya bilang satu bulan AdSense saya itu paling 1 juta, itu habis untuk bayar IndiHome. IndiHome saya 50 Mbps itu 700.000. Belum yang lain-lain. Jadi boleh dibilang pekerjaan YouTube ini nggak ada duitnya, tapi saya enjoy dengan ini. Sementara saya malah nggak enjoy mengambil pekerjaan-pekerjaan yang nilainya jelas ada duitnya. Nah, ketika kita sudah bisa melakukan seperti itu, kita merdeka dengan uang. Nah, kalau Anda misalkan masih melakukan pekerjaan yang nggak Anda sukai, itu sebetulnya Anda masih diperbudak uang. Mohon maaf lah, misalnya Anda sebenarnya, malas banget gitu tuh ke kantor ya. Tapi kalau gue nggak kerja, gue nggak dapat duit, itu sebenarnya Anda masih diperbudak uang. Karena Anda tidak merdeka untuk memutuskan tidak melakukan sesuatu karena uang, ya. Melakukan sesuatu yang tidak karena didorong uang. Nah, 2 hal itu. Jadi ketika Anda sudah tidak selalu mau mengerjakan sesuatu yang ada uangnya, dan Anda mau melakukan sesuatu yang bahkan nggak ada uangnya, Anda bebas memutuskan itu, Anda berarti sudah merdeka dari uang. Nah, di sini kita lihat satu hal yang menarik. Kadang ada orang yang tabungannya, ya asetnya lebih banyak dari kita, tapi dia masih serakah. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa dia belum memiliki rasa cukup. Itulah makanya ada istilah, kadang ada orang kaya yang sebenarnya orang miskin yang kebetulan uangnya banyak. Itu dia masih punya rasa kekurangan terus kayak gitu. Meskipun bukan berarti ini menjadi pembenaran buat Anda yang memang secara faktual uang Anda masih kurang, kebutuhan masih nggak nutup, untuk biaya sekolah anak-anak masih keteteran, Anda faktualnya masih kurang. Tapi ada satu titik di mana kalau Anda juga tidak waspadai, seberapa banyak pun Anda mengumpulkan uang, Anda tetap merasa kurang terus. Jadi, kata kunci supaya tidak diperbudak uang, kata kunci supaya merdeka dari uang adalah rasa cukup. Dan rasa cukup ini definisinya sangat subjektif. Saya punya uang berapa di tabungan misalnya, yang saya merasa saya sudah bebas banget. Saya sudah merdeka dan angka ini nggak perlu dibanding-bandingkan dengan orang lain. Angka ini bisa berubah tentunya. Nah, Anda tetapkan angka itu. Kerja keras untuk mencapai angka itu. Supaya apa? Mencapai kemerdekaan atas uang. Anda tidak lagi diperbudak uang. Banyak orang yang begitu religius, kelihatannya berteriak-teriak tentang Tuhan gitu loh. Padahal sebetulnya di batin dia, dalam perilaku sehari-hari, dia menuhankan uang. Ya, apa-apa uang. Job yang penting ada duitnya diambil. Walaupun dia tidak bahagia. Jadi kalau Anda yang hari ini melakukan pekerjaan, Anda tidak sebenarnya, gue ogah banget. Itu Anda sebenarnya masih diperbudak uang. Akui saja. Jadi
Bagaimana supaya kita bisa bertuhan dengan Tuhan yang asli? Salah satunya adalah kita harus bisa membebaskan diri dari Tuhan-Tuhan yang sekarang palsu ini, Tuhan yang bernama uang. Kita harus merdeka dari itu. Jadi, kejarlah kebebasan keuangan Anda supaya Anda bisa bertuhan pada Tuhan yang asli. Hanya ini yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.